Hello everyone, jumpa kembali dengan saya Dr. Jimmy yang asli. Sore hari ini Dr. Jimmy akan membahas satu topik yang lagi viral tentang pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi paru yang berat yang bisa mengakibatkan kematian. Ya, kalau kita baca di beberapa tempat di Cina, kasusnya terjadi lonjakan yang begitu besar, ya, sehingga kalau kita yang membaca di Indonesia kita panik, kita jadi trauma. Ya, kenapa? Karena sempat 3 tahun yang lalu ada kasus juga, ya, virus namanya COVID-19 terjadi di Cina dan itu menyebabkan pandemi. Ya, berbeda dengan pandemi COVID-19, kasus pneumonia yang terjadi di Cina itu disebabkan sebagian besar karena kuman yang namanya Mycoplasma pneumoniae. Ya, jadi kuman berbeda dengan virus. Kuman ini sudah ada obatnya, yaitu antibiotik. Ya, tapi kenapa kok kasusnya di Cina itu terjadi lonjakan yang sebegitu besar? Sebenarnya infeksi karena kuman Mycoplasma itu sering puncaknya 1-3 tahun sekali itu pasti akan terjadi lonjakan, dan lonjakan sebelumnya yang tertinggi itu ketika tahun 2018, ya, sebelum Covid, 2018 2019 sebelum Covid itu juga terjadi kasusnya. Dan penelitian di Cina, di Korea Selatan, ada 2 faktor yang mendukung kenapa kuman itu terjadi lonjakan yang begitu besar. Yang pertama adalah 70 hingga 90% kuman yang beredar, Mycoplasma yang beredar di Cina itu adalah Mycoplasma yang resisten, yang kebal terhadap antibiotik. Ya, jadi penelitian mereka mengarahkan bahwa ini varian kuman yang Mycoplasma yang kebal, tidak bisa dibunuh dengan antibiotik. Nah, saran dari Dr. Jimmy, kalian kalau sakit jangan sedikit-sedikit minum antibiotik. Sakit kepala, minum antibiotik. Sakit mata, minum antibiotik. Sakit telinga, minum antibiotik. Jangan, karena itu akan menyebabkan pola resistensi pada kuman. Yang kedua, ternyata kekebalan komunitas di RRC itu sangat rendah. Nah, kenapa mereka kekebalan komunitasnya sangat rendah? Karena ternyata kuman Mycoplasma ini itu seringkali menginfeksi manusia, berafiliasi, ya, berkolaborasi dengan penyakit yang lain, dengan virus yang lain, sehingga serangan terhadap manusia itu lebih dahsyat daripada kalau Mycoplasma menginfeksi sendiri. Dan yang kedua, adanya pandemi COVID, lockdown di Cina itu menyebabkan daya tahan tubuh antibodi alami, ya, warga di sana itu tidak sebagus ketika tidak ada lockdown. Ya, kita tahu kalau kita punya kekebalan komunitas, ya, kekebalan yang tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tetapi komunitas itu akan sangat efektif sekali untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Nah, everyone di sini jangan khawatir karena hanya sekitar 15% saja dari infeksi Mycoplasma ini yang butuh rawat inap di rumah sakit. Dan memang rata-rata itu menyerang anak usia sekolah hingga 15 tahun. Ya, jadi parent harus waspada kalau misalnya anaknya batuk, demam tinggi, sesak, ya, segera periksakan ke dokter. Lakukanlah perilaku hidup sehat. Ya, kalau memang sakit menggunakan masker. Ya, kali ini Dr. Jimmy karena untuk take video ini tidak sakit, Dr. Jimmy melepas masker. Nanti kalau ada pasien, Dr. Jimmy pasti akan pakai masker lagi seperti ini. Ya, oke, itu aja. Jadi tidak usah panik. Tetap jaga kondisi kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, jangan stres, jangan panik. Karena Mycoplasma ini bisa diobati dan kemungkinannya kecil sekali untuk menyebabkan pandemi.
Salam sehat selalu dari Dr. Jimmy.